Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Apa kabarnya kalian hari ini, anak-anak cerdas sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan senantiasa tak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Materi pada video pembelajaran kita kali ini adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem di pembelajaran 1. Materi belajar kita pada video pembelajaran kali ini juga tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan. Anak cerdas sekalian, perhatikan perbedaan gambar yang pertama dan gambar yang kedua berikut ini. Gambar pertama memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Yang kedua, tidak terdapat tumbuhan sedikit pun. Yang ketiga, terlihat gersang. Yang keempat, tidak terdapat hewan. Dan yang kelima, tidak ada interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Sedangkan perbedaan pada gambar yang kedua, yang pertama adalah memiliki struktur alam berupa dataran rendah. 2. Terdapat pepohonan dan rerumputan yang hijau. Yang ketiga, terlihat subur. Yang keempat, terdapat berbagai macam hewan. Dan yang kelima, terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Anak-anak cerdas sekalian, perhatikan teks bacaan tentang ekosistem berikut ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah.
Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anak cerdas sekalian, berdasarkan bacaan pada cuplikan tadi, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kalian anggap penting. Laporkan hasil pekerjaan kalian kepada guru kalian. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Anak-anak cerdas sekalian, setelah kalian membaca teks bacaan pada cuplikan tadi, mari sama-sama kita mencari dan
mencatat beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan pada cuplikan tadi. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Pertanyaan pertama adalah, apa saja jenis makanan hewan? Yang kedua, apa jenis makanan yang disukai panda? Yang ketiga, hewan apa yang menyukai biji kenari? Yang keempat, mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Dan yang kelima, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Nah, sebagai jawabannya, yang pertama, makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Jawaban yang kedua, batang bambu. Jawaban yang ketiga, tupai. Jawaban yang keempat, karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda, sehingga ciri khusus menentukan jenis makanannya. Dan yang kelima, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Anak-anak cerdas sekalian, kesimpulan apakah yang kalian dapat dari kegiatan pada cuplikan tadi? Tahukah kalian mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan pada cuplikan tadi merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Demikian video singkat tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan tekan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.